Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Rashidah Faiz Al-Misari, mahasiswa Pendidikan Matematika UAD yang sekarang ini ikut membersamai dengan pembelajaran matematika kelas 9 di SMP 4 Ngawen ini. Mungkin di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit untuk pengantar mengenai perpangkatan dan bentuk akar, yaitu pada subbab pembagian pada perpangkatan. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, di sini sebenarnya masih agak sedikit mudah ya. Jadi untuk pengurangan pangkat ini nanti pembagian pangkat ini nanti caranya itu dengan mengurangi pangkatnya dengan syarat ini basisnya itu sama. Nah, basisnya di sini adalah huruf A, disimbolkan dengan huruf A, dan pangkatnya ini disimbolkan dengan huruf M dan N. Nah, hasil dari pangkat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N adalah A pangkat M dikurangi N. Mengapa dikurangi? Karena ini merupakan operasi pembagian. Jadi, kalau operasi pembagian pada pangkat ini sama saja, nanti pangkatnya ini dikurangi. Dengan syarat, ini yang harus kita ingat-ingat yaitu basisnya itu atau huruf A-nya ini harus sama. Jika nanti yang bawah penyebutnya itu basisnya B, maka nanti tidak bisa menggunakan cara yang ini. Nah, untuk contohnya ini saya memberikan contoh dua. Nah, yang pertama ini 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 2. Nah, dengan cara pengurangan pangkatnya ini bisa menjadi 5 pangkatnya 5 dikurangi yang 2 yang penyebutnya, sehingga hasil disederhanakan menjadi 5 pangkat 3. Nah, untuk contoh yang kedua ini juga sama. Namun di sini saya menggunakan bentuk contoh yang lain di mana pangkat pembilangnya ini lebih kecil daripada pangkat penyebutnya, sehingga nanti hasilnya itu pangkatnya menjadi minus. Nah, pangkat minus ini biasanya bisa disederhanakan lagi. Misalkan di situ kan 4 pangkat min 2, berarti sama dengan 1/4 pangkat 2. Jadi menjadi 1/16. Nah, selanjutnya untuk yang subbab yang kedua ini adalah perpangkatan pada pecahan. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan slide sebelumnya. Namun, di sini yang berbeda adalah basisnya, yaitu berbeda ya. Ini ada A dan juga B. Namun, pangkat di sini sama, yaitu M. Nah, pada awal ini A per B itu dikurung dengan pangkat yang sama, yaitu M. Nah, itu sama saja dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, contohnya di sini yaitu saya ambil dari modul dari Indonesia, yaitu 2/3 dalam kurung pangkat 3. Nah, di sini sama saja dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, sebenarnya nanti bisa disederhanakan lagi, namun mungkin untuk materi ini sampai sini saja dulu. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua yaitu 5/2 pangkat 5. Nah, di sini juga sama, pangkatnya itu sama-sama 5, yaitu sama dengan 5 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Oke, untuk yang selanjutnya ini kita coba memecahkan soal campuran, yaitu operasinya itu ada 2, perkalian dan juga pembagian. Nah, ini saya agak miripin sama modul dari Yosei, cuman agak saya bedain di basis sama di pangkatnya. Nah, soalnya itu Y pangkat 5 per Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2 per Y pangkat 7 sama dengan berapa? Nah, di sini kita bisa mengoperasikan perkaliannya dulu ataupun pembagiannya dulu. Nah, untuk yang di PPT ini saya mengoperasikan yang pembagian dulu, nanti baru kita operasikan yang perkalian. Tapi untuk kalian yang lebih suka perkalian dulu, terus kita pembagian gitu, itu boleh saja. Tapi untuk kali ini saya mengoperasikan pembagiannya dulu. Nah, untuk yang pertama ini operasinya yaitu Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Nah, seperti pada subbab yang pertama tadi, jika basisnya itu sama, jadi kalau basisnya itu sama, maka pangkatnya itu kita tinggal kurangi aja, karena ini operasi pembagian. Nah, jadi Y pangkat 5 dikurangi 2. Nah, untuk yang kedua, itu Y pangkat 2 dikurangi 7. Karena operasinya yaitu Y pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 7. Nah, di sini tengah-tengah itu masih ada perkalian ya. Nah, selanjutnya, ini tinggal kita kurangin aja, jadi Y pangkat 3, terus dikali Y pangkat min 5, karena 2 dikurangi 7. Nah, karena perkalian,
maka pangkatnya ini kita jumlahkan. Jadi Y pangkat 3 ditambah min 5 itu kan. Jadi hasilnya itu Y pangkat 2 itu sama dengan 1 per Y pangkat 2. Nah, begitu. Nah, seperti yang kita tahu, matematika itu adalah ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya saja, misal kita jajan, terus kita belinya itu ada kembaliannya. Nah, dari situ kan ada operasi, misalnya penjumlahan. Misal kita tidak hanya beli satu barang, misal kita beli permen dan lain-lain. Nah, nanti juga ada sisa. Nah, sisa itu juga bisa kita terapkan dari pelajaran matematika. Nah, untuk materi perpangkatan ini kita juga bisa terapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya saja dalam kita mencari kepadatan penduduk suatu pulau. Nah, misalnya contohnya begini ya. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa, ini dengan pembulatan. Nah, sedangkan luas Pulau Jawa tersebut adalah 1,3 kali 10,5 km kuadrat. Nah, berapa kali kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? Nah, di sini kita bisa mengetahui yang pertama jumlah penduduknya pada tahun 2010 itu 130 juta jiwa. Nah, ini kita jadikan 1,3 kali 10⁸. Nah, mungkin pada awal bab sudah dijelaskan ya bagaimana cara mengubah bilangan yang biasa itu, yang nolnya banyak, menjadi perpangkatan seperti ini ya. Kemudian untuk luas Pulau Jawanya itu 1,3 kali 10,5 km kuadrat. Nah, yang ditanyakan itu kepadatan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2010. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu apa sih rumus dari kepadatan penduduk itu sendiri. Nah, kepadatan penduduk itu bisa kita cari menggunakan jumlah penduduk dibagi dengan luas area. Luas area ini kita pakainya yaitu luas Pulau Jawanya itu sendiri. Nah, kita substitusikan jumlah penduduk itu kan 1,3 kali 10⁸. Itu menjadi pembilang karena di atas ya. Kemudian untuk luas area itu 1,3 kali 10,5 km kuadrat. Itu sebagai penyebut. Nah, setelah itu, ini 1,3 per 1,3 itu kan sama dengan 1. Maka 1 dikali 10. 10 pangkatnya ini kita pakai, karena ini pembagian ya, jadi 10⁸ ini dibagi dengan 10⁵. Jadi pangkatnya ini kita kurangi karena pembagian. Jiwa per kilometer kuadrat. Nah, maka dari itu, kepadatan penduduknya itu 1 kali 10⁸ itu adalah 3 jiwa per kilometer kuadrat. Nah, 10⁻³ itu berarti nolnya 3 ya. Jadi 1000 jiwa per kilometer kuadrat. Nah, biasakan untuk memberikan kesimpulan di setiap soal penerapan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kesimpulannya adalah, jadi kepadatan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2010 adalah 1000 jiwa per kilometer kuadrat. Seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya ke Ibu Sri ataupun bisa juga bertanya kepada saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.